Memilih pasangan hidup untuk dijadikan pendamping tidaklah seperti memilih baju atau kendaraan. Butuh pemahaman yang mendalam karena pasangan hidup ini akan menjadi pendamping hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu, carilah pasangan yang mencintai kita seutuhnya. Pada film kali ini bercerita tentang seorang suami yang sangat mencintai istrinya sehingga dirinya sampai membuat boneka yang sangat mirip dengan sosok istrinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Let's go, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan karakter utama yaitu Tetsuo yang mendatangi sebuah pabrik untuk melamar pekerjaan. Dirinya melamar kerja sebagai pembuat boneka betina di kota Jepang. Kemudian, Tetsuo bertemu ibu-ibu, kita sebut saja Bude. Anata ga? Di dalam, Bude memperkenalkan Tetsuo kepada senior yang bernama Kinkin. Mereka bertanya apakah Tetsuo bersedia bekerja di pabrik. Lalu, Tetsuo menyanggupi karena kebutuhan ekonomi. Keesokan harinya, Tetsuo mulai masuk kerja dan mulai membuat boneka cocol. Setelah boneka itu selesai terbentuk, bos mereka datang mencoba boneka buatan Tetsuo, tetapi si bos komplain karena produk mereka masih kurang realistis pada bagian gunung kembar. Lalu menyuruh mereka untuk menyempurnakannya lagi. Pada malam harinya, Tetsuo dan Kinkin makan malam bersama dan mengobrol. Kinkin bertanya terakhir kali Tetsuo meremas gunung kembar kapan. Lalu, dengan polosnya Tetsuo menjawab terakhir kalinya 3 tahun yang lalu. Dengan ekspresi wajah yang terkejut, kemudian Kinkin mendapatkan ide bagaimana jika menggunakan objek manusia sebagai contohnya, dengan cara menyentuh langsung gunung kembar kesukaan kaum Adam. Itu agak beresiko, namun demi kelangsungan pabrik mereka, Kinkin akan mencarikan model yang bersedia dibayar untuk menjadi objek mereka. Keesokan harinya, Tetsuo dan Kinkin memakai baju lab agar terlihat meyakinkan bahwa mereka sedang melakukan penelitian dan membutuhkan objek sebagai sampel penelitian mereka. Kemudian model itu datang, lalu Tetsuo membuka pintu. Model itu bernama Ozawa. Tetsuo mempersilahkan Ozawa masuk untuk segera menjadi objek mereka. Kemudian, Tetsuo mulai membuat bahan adonan boneka tersebut. Setelah jadi adonan itu, dirinya langsung menempelkan adonan tersebut ke gunung kembar milik Ozawa. Setelah mengering, Ozawa segera melepaskan cetakan itu dan memberikannya kepada Tetsuo. Kemudian Kinkin bertanya apakah Tetsuo sudah menyentuhnya, akan tetapi Tetsuo yang polos mengatakan mana mungkin karena bisa dianggap sebagai kejahatan. Namun Kinkin ingin mencoba bertanya apakah Ozawa bersedia jika gunung kembarnya disentuh untuk mengetahui tekstur kenyal. Di saat Tetsuo berusaha menahan Kinkin yang mengoceh, ternyata Ozawa mengiyakan permintaan Kinkin tersebut. Adegan pun dimulai. Oh iya guys, tulis di kolom komentar ya, jika posisi kalian sebagai Tetsuo yang memegang gunung itu ya. Tulis yang rapi, oke? Setelah selesai, Ozawa yang akan pergi. Kemudian Kinkin memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Lalu Ozawa pergi dari tempat itu. Namun Tetsuo melihat anting-anting milik Ozawa yang tertinggal. Kemudian dirinya langsung mengejarnya dan mengembalikan anting-anting milik Ozawa. Saat perbincangan, Tetsuo langsung menyatakan cinta kepada Ozawa. Ternyata Ozawa menerima Tetsuo. Ingat ya guys, ingat, ini cuma berlaku di film, oke? Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke restoran dan mengobrol banyak. Lalu saat Tetsuo ingin ke kamar mandi, kemudian Kinkin bertanya bagaimana bisa Ozawa pacaran dengan Tetsuo. Ozawa mengatakan dirinya juga tertarik kepada Tetsuo semenjak Tetsuo menyentuh gunung miliknya. Keesokan harinya si bos mencoba hasil ciptaan Kinkin dan Tetsuo. Ternyata mereka berdua mendapatkan hasil yang terbaik dengan tekstur kenyal dan gurih. Setelah itu si bos menyuruh mereka langsung memasarkan produk mereka. Singkat cerita,
Tetsuo langsung menikahi Ozawa dan mereka resmi menjadi suami istri. Dan ya, kalian tahulah pas setelah nikah ngapain. Dengan berjalannya waktu, pabrik mereka mengalami kemajuan pesat dan berhasil menjadi yang paling laris di Jepang. Saat pulang kerja, Tetsuo langsung melakukan cocok tanam. Kemudian, tak berselang lama mereka mengalami kemajuan. Ternyata Kinkin sudah pulang ke alam lain. Singkat cerita, mereka merekrut satu karyawan baru, yaitu Morizumi, untuk menggantikan posisi Kinkin. Dengan berjalannya waktu, kemudian Tetsuo menemukan formula baru yang pas. Lalu, Morizumi meminta untuk menulisnya di komputer. Keesokan harinya, si bos datang ke pabrik memberitahu kepada Tetsuo bahwa Morizumi telah mencuri data formula yang diciptakan oleh Tetsuo kemarin. Kejadian itu membuat Tetsuo depresi karena dirinya membutuhkan waktu lama untuk menciptakan formula itu. Hingga akhirnya dirinya minum-minum dan pergi ke tempat hiburan, kemudian bertemu wanita lain. Wanita itu mengajak Tetsuo karaoke hingga lupa bahwa dirinya sudah mempunyai istri. Setibanya Tetsuo di rumahnya, ternyata Ozawa tidak berada di rumah dan meninggalkan sebuah surat. Beberapa hari kemudian, Tetsuo mendapatkan telepon dari mertuanya, lalu dirinya bertanya kabar ayah mertuanya, namun mertuanya menjawab bahwa ayahnya baik-baik saja. Kemudian Tetsuo menelpon Ozawa, akan tetapi nomornya tidak aktif. Karena Tetsuo yang sendirian, maka dirinya bertemu kembali dengan wanita yang kemarin karaoke bersamanya. Entah mau ngapain, Mimin bodo amat. Kemudian saat Tetsuo memikirkan keberadaan Ozawa, tiba-tiba ada seorang pria yang mengantarkan Ozawa yang sedang mabuk. Ozawa pun disidang, namun seperti yang Solmi bilang, betina adalah makhluk yang pandai berbohong. Mereka berdebat, lalu Ozawa meninggalkan Tetsuo dan langsung istirahat. Katanya sih capek, nggak tahu capek ngapain guys. Tak lama setelah itu, ada pesan masuk di ponsel milik Ozawa, dan pesan itu dari pria yang habis mengantarkan dirinya tadi. Suami kerja, istri digenjot orang lain. Ya. Seminggu kemudian, mereka berdua diskusi. Ternyata Ozawa ingin bercerai dan menuduh Tetsuo selingkuh, padahal dirinya yang selingkuh. Jadi gitu ya guys, jika pasangan kalian menuduh selingkuh dan minta pisah, berarti lalu Ozawa mengaku dirinya selingkuh dan meminta maaf. Kemudian Ozawa mengatakan bahwa dirinya jarang dibelai. Dengar tuh guys, di hati pasangan kalian di rumah jarang dibelai, ternyata malah dibelai orang lain. Sakit nggak tuh? Keesokan harinya, Ozawa akan pergi ke rumah sakit karena menderita penyakit kanker. Namun, karena Tetsuo yang bucin, dirinya meninggalkan pekerjaannya dan pergi menemani istrinya berobat. Oleh sebab itu, mereka berdua tidak jadi bercerai. Singkat cerita, Ozawa yang sudah pulang, mereka berdua semakin dekat dan Ozawa semakin banyak meluangkan waktu untuk istrinya. Lalu, mulai rutin deh bercocok tanam. Kemudian Ozawa mempunyai permintaan kepada Tetsuo. Jika nanti dirinya sudah meninggal, Ozawa ingin Tetsuo membuat boneka yang sangat mirip dengan dirinya, paket komplit pokoknya. Gunung plus goa. Keesokan harinya Tetsuo mulai membuat boneka Ozawa. Namun, sebelum boneka itu selesai, Ozawa dan Tetsuo sempat melakukan cocok tanam untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, setelah Ozawa meninggal, boneka yang sangat mirip dengan Ozawa ini sudah jadi sempurna dan Tetsuo langsung memperlihatkannya kepada bosnya hasil karya terbaik dirinya selama bekerja di pabrik itu. Lalu si bos menyuruh mereka langsung memasarkan boneka yang sangat mirip dengan manusia itu. Namun, apa yang terjadi? Produk boneka mirip Ozawa itu laris terjual habis dalam hitungan menit saja. Tak lama kemudian mereka mengirimkan satu truk boneka Ozawa untuk dipasarkan. Tiba-tiba 2 orang polisi datang menangkap si bos karena
menjual boneka paket komplit, gunung plus goa, yang dimana di Jepang masih ilegal. Bosnya mengatakan jangan cemas, karena dirinya tidak akan lama. Sultan bebas coy. Tama apa rakyat jelata? 3 hari kemudian, mereka semua merayakan kesuksesan mereka dengan bosnya yang sudah keluar. Benar kan? Sultan mah bebas. Harta tahta betina fix. Di scene akhir, Tetsuo melihat anak-anak sedang berkumpul melihat boneka milik temannya dulu, yaitu Kin-Kin. Di saat Tetsuo menjelaskan kepada para bocil, mereka langsung sakne. Kemudian guru para bocil itu mengejar mereka dan film pun berakhir. Gimana? Bosan dengar bacotan Solmi? Bodoh. Oke, terima kasih sudah menonton. Subscribe channel ini jika menurut kalian menghibur, dan tuliskan kritik kalian di komentar agar perkembangan channel ini lebih baik. Oke, see you next time.